Soy sekalian, piye kabare? Pastinya sehat dan tambah makmur ya. Nah, saya mau share impresi sebuah earphone dari brand baru di bawah Plextone Company, yaitu Fro NB3. Di kisaran harga 130 ribuan dan masih cabang dari brand headset gaming. Tentu saya kira ini IM yang orientasinya di sekitaran bass, dan ya gitu-gitu aja suaranya. Tapi ternyata saya salah, dan sempat membuat saya terkesima. Wah, gimana tuh suaranya? Oke, sebelumnya kita unboxing dulu ya. Fro NB3 ini juga sudah di burn in selama 5 hari nonstop atau 100 jam, ditambah 2 minggu pemakaian, sehingga mencapai 150 jam waktu operasional. Nggak ada perubahan signifikan dari suara dan fisiknya, semuanya berfungsi dengan baik selama kurang lebih 3 minggu pemakaian. Oke, lanjut kita inspeksi fisiknya lebih jauh yuk. Kita mulai dari case atau housing earpiece-nya dulu. Fro NB3 ini menggunakan model over-ear dengan bentuk model yang cukup umum dan terbuat dari plastik polikarbonat yang datang dengan 3 pilihan warna, yaitu glass blue, pink cherry, dan white pearl. Warna putih atau white pearl di tangan saya ini cukup keren lah ya. Indikator kiri dan kanan tercetak kecil pada sisi housing earpiece-nya. Ukuran diameter nozzle-nya mirip dengan MT1, sekitar 4 mm, tapi dengan leher nozzle yang lebih pendek. Juga terdapat semacam lidah nozzle untuk mencegah eartips-nya kepleset. Eartips bawaan bentuknya lebih ceper dan nggak menggembung seperti eartips-nya MT1, mirip dengan eartips TWS Jabra atau MPO. Bagian kabel ini sepertinya bertipe detachable atau bisa dilepas pasang, tapi sebenarnya fix atau permanen, dan nggak bisa dilepas pasang. Kabelnya diklaim terbuat dari kristal tembaga dengan kemurnian tinggi, dan tekstur kabelnya ini lebih lemas dan ringan dibandingkan kabel MT1 atau IDX, jadi lebih mirip dengan kabelnya QKZ VK4. Minim suara mikrofonik atau efek stetoskop, tapi juga lebih mudah terlilit. Bagian mic-nya ini sangat dekat dengan earpiece-nya dengan casing yang terbuat dari plastik dan dilengkapi dengan satu tombol multifungsi seperti biasa. Kualitas panggilan dari mic-nya juga terdengar jelas, hanya terasa lebih berjarak, baik melalui panggilan seluler maupun data. Ini adalah contoh rekaman suara saya menggunakan mic Fro NB3 tanpa diedit. Untuk USB-nya terbuat dari semacam karet dengan bentuk sesuai namanya. Dan konektor jack-nya menggunakan ukuran 3,5 mm TRRS gold plate dengan bentuk L, dan casing atau housing jack yang terbuat dari semacam karet, juga dengan strand relief yang cukup panjang dan lentur. Fro NB3 ini bertipe over-ear IM dan dipersenjatai 10 mm dual magnetic black single driver dengan rentang frekuensi 18 Hz sampai 20 kHz, impedance-nya 18 ohm, dan sensitivitasnya 110 dB. Kabelnya nggak bisa dilepas pasang, tapi sepertinya kualitas suaranya menjanjikan. Dan ya ini salah satu IM di bawah 150.000 yang saya rasa patut diperhitungkan. Saya tes Fro NB3 ini menggunakan HP lama dan laptop lama dengan tambahan DAC Soy seperti CyberDrive Aura supaya kualitas suaranya lebih kelihatan. Yuk kita bedah suaranya menggunakan diagram persepsi saya seperti biasa. Pertama bass-nya. Bass Fro NB3 ini punya power dentuman di bawah TRN MT1 atau KZ IDX biasa, apalagi IDX Pro. Tapi dentuman bass seperti pada On My Way-nya Alan Walker tetap terasa jedum dan cukup punchy, masih mirip dengan QKZ VK4. Bass-nya tergolong ketat dengan ekor sub-bass yang pendek, cukup cepat dan kering tanpa rumble yang berlebihan waktu mengikuti gebukan double pedal yang cepat dari Kirisu Tegomania Trivium. Bass-nya yang relatif ketat membuat instrumen mid dan treble lebih bersih, seperti pada genre cinematic orchestra yang terasa lebih bersih dengan dentuman bass yang ketat dan cukup akurat. Secara keseluruhan, bass-nya ini nggak bleber seperti pada IDX Pro, cukup rapi dengan dentuman yang pas, cukup cepat dengan sub-bass yang terasa secukupnya. Tapi terkadang bass-nya itu terasa kekurangan energi, seperti saat mengikuti gitar bass pada musik reggae, dibanding MT1 atau IDX yang terasa lebih bold atau lebih tampil. Area mid atau vokal menurut saya agak aneh, tapi juga jadi fokus dari Fro NB3 ini, dan sempat membuat kata wow keluar dari mulut saya. Mid pada Fro NB3 ini terasa agak hangat, lebih maju, bersih, dan tajam dibandingkan MT1 dan IDX. Suara vokalis yang terdengar agak tipis pada IDX juga terdengar lebih penuh di NB3. Tapi ada kesan nada suara yang seolah oktavnya naik, sehingga suara penyanyi terkesan sedikit lebih tinggi dan terasa kurang alami kalau dibandingkan MT1 atau IDX. Upper mid juga terasa punya puncak yang lebih menusuk atau picky dibandingkan MT1 atau IDX, seperti suara vokalis pada Set Fire to the Rain-nya Adele, Friends-nya Gundam Double O, atau Rawon Lee. Hal ini membuat Fro NB3 kurang nyaman didengarkan di volume tinggi. Sebetulnya midnya bisa saya acungi jempol untuk musik klasik atau cinematic orchestra.
Mungkin karena bass yang cenderung gak boomy, mid jadi lebih bersih dan vivid. Suara gitar listrik solo pada Through the Fire and Flames Dragon Force terasa tajam dan hidup. Transparansi di mid cukup baik, sehingga terasa lebih berjarak atau spacey. Mikro detail pada mid bisa tertangkap dengan baik, walaupun untuk timbernya agak kurang alami dan kurang bertekstur dibandingkan MT1. Untuk high atau treble pada Fro NB3 ini terasa cukup santai dibandingkan KZ EDX. Suara dentingan piano atau petikan gitar akustik terasa cukup berisi, jelas, dan cukup renyah. Sekilas treble pada Fro NB3 ini mirip dengan MT1, tapi ternyata upper treble-nya lebih roll off dibandingkan MT1. Misalnya suara dentingan simbal atau wind chimes logam yang terasa lebih samar dan kurang extend. Tapi bagian treble dan lower treble atau presence terasa lebih vivid dan tajam dibandingkan MT1. Presentasi treble NB3 seperti bermain di belakang dan terasa santai, juga terasa agak hangat. Ngeringnya pas tapi terasa kurang renyah dan kurang panjang atau extend, sehingga terasa kurang airy dibandingkan MT1 dan jelas nggak sepedas EDX. Untuk sound signature Fro NB3 terasa lebih ke arah U-shape dengan mid yang lebih maju atau forward dibandingkan MT1 dan EDX, dengan tambahan sedikit kesan hangat sampai ke treble-nya. Soundstage-nya mirip dengan TRN MT1 dan mungkin agak lebih lebar sedikit kalau musiknya fokus di instrumen mid. Separasinya rapi dan terasa berjarak, terutama pada musik yang tidak terlalu ramai. Channelingnya cukup seimbang, imagingnya juga cukup baik di kelas harganya. Tapi terkadang pada beberapa musik, bagian tengahnya bisa terasa agak hollow atau kosong, dan memberi ruang khusus untuk vokalis. Kadang terasa seperti menyaksikan audisi dengan musik pengiring ada di belakang. Pada live performance seperti Mirror Live in Carthage atau Trivium, kesan posisi terasa lebih dekat ke panggung dibandingkan MT1 dan EDX. Gemuruh bass yang biasanya kental terdengar pada konser rock atau metal nggak terlalu terasa, sehingga terasa kurang megah. Tapi suara gitar listrik dan vokalis terasa jelas seolah di depan muka. Fro NB3 ini bisa cukup cocok untuk menonton penjurian X Factor Indonesia, karena kita bisa mendengarkan suara para kontestan dengan lebih jelas dan lebih tajam. Fro NB3 punya daya keluaran yang mirip dengan TRN MT1 dan bisa bernyanyi dengan baik pada volume moderat ke bawah. Tapi pada volume moderat ke atas, mulai muncul gejala picky pada upper mid atau vokal yang menusuk dan membuat kurang nyaman didengarkan. Sibilansnya nggak terlalu terasa dan masih terasa alami. Pada volume yang cukup tinggi, vokal pada suara wanita yang melengking dan gitar listrik terasa menusuk, dan instrumen pun terasa menumpuk di tengah, walaupun suara dentingan simbal tidak terasa pedas. Fro NB3 sepertinya bukan IM yang bisa cukup nyaman didengarkan di volume tinggi, tapi cukup mantap didengarkan di volume moderat ke bawah. Fro NB3 ini rasanya punya fitting yang kurang pas waktu pertama dipakai. Mungkin karena ear tips-nya yang lebih ceper, sehingga harus ditekan lebih masuk ke dalam supaya dapat kekedapan yang pas. Setelah agak lama dan ear tips-nya jadi lebih lembut, barulah lebih gampang dapat fitting yang pas, tapi masih bisa longgar dan bassnya jadi lost. MT1 juga terasa lebih kedap dibandingkan NB3, dan kabel NB3 agak menyebalkan, sama dengan kabel VK4 yang gampang terlilit. Posisi mic-nya juga agak aneh. Jadi bagi yang suka mendekatkan mic ke mulut, ya nggak sampai, dan suara keluaran mic-nya juga jadi terasa lebih berjarak kalau dibuat teleponan. Untuk impresi harian ini secara fisik sih nggak ada masalah yang berarti ya, selain yang disebutkan tadi. Selebihnya ya berjalan lancar dan tetap bisa dipakai cukup lama dengan nyaman, sama seperti over-ear IM saya yang lain. Untuk game Battle Royale seperti PUBG M, Fro NB3 memberikan kesan yang cukup baik dan terasa cukup alami. Suara langkah kaki terdengar cukup tegas, kering, dan bersih, dengan suara derap yang terdengar jelas dengan detail yang baik. Suara tembakan terdengar cukup nyaring atau keras, misalnya suara FAMAS, M4A1, atau MK12, yang terdengar lebih keras dibandingkan MT1, yang lebih redam tapi tetap jelas. Positioningnya atau 3D surround-nya mirip dengan MT1, hanya terasa lebih kering dan sedikit lebih lapang. Kiri kanan terdengar cukup akurat, walaupun depan belakang masih selevel dengan MT1 dan EDX, tapi ya udah cukup baik. Tapi pada baku tembak yang ramai dan intens, suara tembakan yang bertubi-tubi bisa membuat kita kewalahan, dan jadi sulit menentukan arah datang musuh. Suara langkah juga bisa terdengar samar saat ada pesawat atau kendaraan yang lewat. Singkatnya sih, soal kesan suara pada PUBG M ini, NB3 mirip dengan EDX yang kesan suasananya terdengar kering, terasa cadas dan keras dibandingkan MT1 yang terasa lebih soft, tapi tetap tegas dan lebih nyaman untuk baku tembak. Bedanya yang jelas apa bang dari 3 IM itu? Kalau saya bilang mid-nya ya, mid si NB3 ini jelas lebih tampil dan hampir seolah narsis, dan sekalipun fokusnya lebih ke mid, tapi soundstage-nya hampir selebar EDX atau EDX Pro.
Tapi karena mid yang maju itu, jadinya di volume tinggi NB3 bisa terdengar menusuk dan menyerang, bahkan lebih agresif dibandingkan EDX. Dan dalam hal ini, MT1 terasa lebih adem dan santai dengan suara yang lebih balance dan netral dibanding dua lainnya. Dan vokal yang maju ini tetap terdengar menusuk, sekalipun sudah dicolok dengan DAC eksternal seperti Cyberdrive Aura ini. Tapi memang separasinya jadi lebih rapi dan tertata. Pilih mana bang? Pro NB3 ini sebetulnya oke ya, terutama midnya. Makin asik buat dengerin sinematik orkestra. Tapi untuk fleksibilitas genre musik, sepertinya saya tetap pilih TRN MT1. Wah, masih bingung bang, pilih yang mana ya? Gini aja deh. Kalau Mas Bro atau Sista memang nggak terlalu suka bass gede, lebih cari mid yang tampil dan maju, senang dengerin vokal dan orkestra, nggak suka sibilance atau suara simbal yang terlalu pedas, suka dengerin solo gitar listrik di musik metal, bisa buat PUBG-an, dengerin dari volume moderate ke bawah aja, biar kupingnya awet, dan emang cari IAM yang nozzle-nya pendek. Ya, sepertinya Pro NB3 cocok dengan kriteria itu. Tapi gue pengen earphone yang kabelnya bisa di-upgrade bang, terus juga mic-nya bisa dipegang dekat mulut. Gue juga nggak mau vokalnya nusuk bang, apalagi suara kayak Roundly gitu ya. Gue suka musik EDM, hip-hop, yang bassnya gede terus nampol gitulah bang. Terus, gue pengen IAM yang nozzle-nya panjang, kayak MT1 atau AK6 lah. Biar kedap maksimal. Terakhir, gue senang dengerin musik volume tinggi. Gimana tuh bang? Ya, kalau gitu sih, sepertinya NB3 bukan buat Mas Bro atau Sista ya. Dan dengan semua pertimbangan tersebut, Pro NB3 layak mendapatkan nilai 7,7 versi karya Asoy. Terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe yang akan membuat Sobar menjadi cekak, karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan, sehingga Sobar bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy, kita bisa kere, tapi harus tetap Asoy.